kakak, saya panggil kakak-kakak saya ini yang bergelut di bidang kimia gitu. Sekedar informasi untuk teman-teman, Klik Peneliti berusaha memberikan informasi ataupun berusaha mempromot penelitian yang ada di Indonesia dari beberapa klaster. Salah satunya hari ini adalah klaster kimia. Adapun pemateri kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah ada Kak Yuda. Kak Yuda merupakan juga salah satu alumnus PhD di bidang kimia di University Würzburg. Dan beliau mendapatkan luar biasa penghargaan hasil riset beliau yaitu magna cum laude di tahun 2020. Kemudian beliau konsisten di tahun sebelumnya, beliau juga menjadi lulusan di bidang kimia. S2 beliau di Saudi Arabia pada tahun 2015. Luar biasa, tetap beliau menjadi lulusan terbaik dengan predikat cum laude, teman-teman. Kemudian yang membuat Klik Peneliti notice beliau dan beliau harus mengekspresikan penelitiannya kepada teman-teman adalah salah satu karya beliau itu mendapatkan honor publikasi di bidang dengan judul uh, ad, advanced very important publication di dalam section ini ya, mohon nanti dikoreksi untuk Kak Yuda di dalam section Advanced Synthesis and Catalyst 2020 gitu. Kemudian tidak hanya itu, teman-teman juga mungkin ada yang bertanya selain tentang metode riset, mungkin teman-teman ingin bertanya. Tadi kami berbincang-bincang bahwa beliau ini juga salah satu lulusan penerima beasiswa yang lagi hot ya di Indonesia, yaitu beasiswa LPDP dari Kemenkeu. Kemudian yang paling penting sekarang beliau telah mengabdi di Unpad sebagai dosen di Departemen Kimia, teman-teman. Luar biasa ya pencapaian beliau. Dan beliau akan sedikit membahas tentang bagaimana metode di dalam fluorinated aryl boron chemistry di bidang organik kimia itu. Kemudian tak kalah juga pemateri kita dari belahan dunia yang berbeda. Sekarang ini ada Kak Sonia Yunike Manafe. Beliau sekarang ini sebagai PhD student di University Alabama, USA. Kemudian secara konsisten juga beliau S2 beliau di kampus yang sama, juga mengambil master in chemistry atau master yang berfokus kepada kimia, teman-teman. Di sela-sela S2 dan S3 beliau juga sebagai graduate research assistant di university yang sama, yaitu the University of Alabama. Sama dengan materi kedua kita, pemateri pertama kita, beliau Kak Sonia juga adalah ORDI LPDP. Jadi baik beasiswa maupun mekanisme bagaimana pendaftaran masuk kampus, mungkin teman-teman juga bisa explore di bagian situ, khususnya untuk bidang kimia, bagaimana sih approach mungkin profesornya, ataupun bagaimana buat admisi dan lain-lain. Bebas ya teman-teman. Ya, itu tadi perkenalan dua pemateri. Saya pikir saya tidak dibutuhkan untuk sesi kali ini. Yang terpenting adalah Kak Yuda dan Kak Sonyonya. Dan saya mau emphasize sedikit, sebisa mungkin kita santai, sharing, meskipun Kak Yuda adalah dosen kita yang sangat kita hormati, tapi beliau kalau dilihat dari segi wajah masih baby face ya, masih milenial banget gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu kaku lah nanti. Begitupun juga Kak Sonya begitu. Mohon maaf juga mungkin ada bapak dan kakak ibu. Sebisa mungkin suasana webinar kita ini agak lebih santai untuk sharing-sharingnya teman-teman. Untuk itu waktu dan tempat pemateri pertama saya serahkan kepada Kak Yuda. Ya, silakan. Saya pikir ladies first. Oke. Terima kasih ya. Izinkan saya share slide ya. Udah nampak ya, Restuan ya? Nampak. Oke. Sebentar. Saya lupa. Harus pakai
Oke, oke. Ya, Restuan masih mendengar saya? Materi sudah jelas ya, Restuan Ya, ya? slide-nya Oke. sudah tampil Kak, suaranya juga Oke. sangat jelas dari sini Kak. Oke, perkenalkan ya, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kemudian kepada Klik Peneliti, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengundang saya sharing ilmu ya, sharing ilmu, dan memang ini yang saya targetkan adalah sharing ilmu. Apalagi yang kita inginkan ya, publikasi, kita harus sharing publikasi, kita punya ilmu, kita harus sharing, apalagi ya, udah habiskan waktu, publikasi, riset, apalagi kalau yang diharapkan selain memberikan banyak manfaat bagi manusia. Saya kerja di University of Würzburg ya, ini tepatnya di Institute for Sustainable Chemistry and Catalysis with Boron. Jadi mayor center of boron di dunia, dan memang profesor-profesor bidang boron terpusat di sini. Kemudian saya juga sebelumnya bekerja di Institute of Inorganic Chemistry. Kemudian saya sekarang ngabdi di Universitas Pajajaran, dan saya dedikasikan speech saya hari ini untuk Dr. Herat Iwan Hastiawan. Beliau almarhum ketika saya sedang studi di sana, dan beliau adalah orang yang pertama kali memberikan rekomendasi kepada saya untuk studi S3 dengan beasiswa LPDP. Ya, beliau memberikan surat rekomendasi, sehingga saya dedikasikan riset saya, penelitian saya, dan publikasi dan speech saya hari ini untuk beliau almarhum. Ya, semoga pahalanya terus mengalir untuk beliau. Nah, pasti teman-teman sebelumnya ingin tahu di mana sih Würzburg ya? Pasti baru dengar ya Würzburg. Ternyata Würzburg itu di tahun 1900 terkenal di kalangan profesor-profesor peraih Nobel. Memang tempat singgahnya para peraih Nobel di tahun 1900-an. Nanti kalau kalian lihat di Wikipedia, banyak sekali peraih Nobel yang memang ikonik di Würzburg ya. Salah satunya, nah mungkin inilah view-nya Jerman ya. Mungkin Restuan juga sudah tidak asing dengan view suasana di Jerman yang memang membawa kita ke era klasik ya, tidak terlalu modern, jarang sekali ada gedung tinggi-tinggi ya, cenderung mempertahankan situasi klasik ya. Ini di main city-nya, ini di Würzburg main city-nya, lihat tidak ada gedung tinggi-tinggi modern, dalamnya modern tapi luarnya nampak membawa kita ke abad pertengahan atau tahun 70-an lah. Nah, ini adalah salah satu ikonik dari Würzburg ya. Beliau ini lab-nya juga di University of Würzburg, tempat menemukan X-ray atau kita sebut dengan sinar ronsen juga ya, ditemukan di University of Würzburg, dan ini tangan istri beliau ya, dengan cincin perkawinannya ya, di scan dengan X-ray untuk pertama kalinya. Nah, ini ikonik dari University of Würzburg, dan ada beberapa jalan atau ring yang dinamai dengan Ring of Ronsen seperti ini, Willem Conrad Ronsen ya. Dah, langsung aja untuk mempersingkat waktu, saya ingin mempersembahkan hasil riset saya. Kemudian saya telah menulis review yang memperoleh predikat very important in publication, dan saya ingin share ke teman-teman sekalian. Jadi kenapa sih kita perlu, tentang fluorin dulu. Apa sih fluorin? Kenapa penting fluorin ya? Nanti kita akan mulai bagaimana cara mensintesis organic compound yang ada fluorinnya seperti itu. Nah, ini ternyata ya di farmasi, on the market currently ya, 1/3 dari top performing drugs itu ya ada fluorinnya. Itu fakta. Ini dipublish di ChemRef ya, salah satu jurnal legend untuk review ya, impact-nya faktornya 50-an. Saya baca di situ, dan memang 1/3 ya dari top performing drugs itu ada fluorinnya, baik stagniflin untuk diabetes, kemudian ini untuk melanoma ada femorafenib, kemudian untuk agrochemical juga ada fluorinnya, ini herbisida ya, fluorosulam. Kemudian selain di bidang farmasi, agrochemical juga, saya kemarin juga baca di Nature ya, baru saja publish juga, dia yang fluorin di sini bertindak sebagai mask ya, sehingga si drug yang memiliki mask ini bisa
sebelum radiochemistry-nya itu ditembakkan ketika si obatnya itu sudah nyampe ke tepat sasaran. Baru ditembakkan dengan X-ray, baru si maskingnya terlepas sehingga kemoterapinya tidak secara sistemik dalam tubuh, tapi cukup di targetnya saja seperti itu. Kemudian juga di bidang OLED juga ada fluorinnya ya, organic LED ya. Mungkin teman-teman yang berkecimpung di dunia material ya, sekali sedang berkembang pesat bagaimana bukan hanya LED ya seperti iridium, mungkin di Samsung kita ada LED dari iridium complexes. Perkembangan riset juga berkembang di bidang untuk meninggalkan metal ya, OLED ya, banyak fluorinnya. Kemudian juga ini diterbitkan di Journal of Material Chemistry, di JACS ya, ini juga Journal Legend juga Chemistry juga. Ini untuk semiconductor, ada fluorinnya juga, baik di posisi orto, meta, dan para. Dengan demikian begitu pentingnya ya senyawa-senyawa yang memiliki fluorin, maka saya membuat review bagaimana mensintesis senyawa organik ya melalui cara yang termasuk cara yang mudah. Jadi melalui cara borylation. Borylation chemistry ya. Jadi misal di sini ada H atau halida atau trifluoride, kita borilasi ya, konversi dari si X di sini menjadi boron, boronates, kemudian kita konversikan, transformasikan, cross coupling dengan substrat-substrat yang lain untuk memperoleh gugus fungsi yang beraneka ragam sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini judulnya saya tulis review publish tahun 2021. 2020 kemudian 2021 baru terbit isunya. Nah, lihat nih mengenai cost ya, berapa sih cost boron ya. Kenapa banyak orang juga mulai meninggalkan sedikit Grignard ya, karena memang dia Grignard reagen. Kita banyak juga yang fokus ke boron sekarang yang memang pertama ini murah ya, lihat. Murah sih, ini salah satu reagen umum yang mungkin representatif saya sebutkan di sini yang saya temukan adalah boric acid. Ya. 1 tonnya itu sekitar $700 ya. Berarti 1 kilonya itu adalah $0,7 atau $0,7 Amerika. Berarti kalau 1 gramnya itu 0,000 sekian lah, $7. Memang sangat murah. Mungkin sudah banyak di emperan mungkin ke depannya. Ya, boron ini ya. Emang murah ini salah satu bisa menjadi andalan kita untuk dalam bidang organik sintetik adalah melalui boron chemistry. Nah, gimana sih cara sintetis ya? Sintetik dari aryl boron. Gimana? Ini ada tradisional metode ya. Pertama ya, menggunakan lithiation metodologi atau menggunakan Grignard reagen ya, umum ya. Aryl bromide dengan magnesium dan dengan ether membentuk salah satu Grignard reagen, kemudian dikonversikan menjadi boron. Ya. Bagi teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia organik sintetik ya, kita tahu bahwa emang organolithium atau organo-Grignard ini sangat harsh, membutuhkan harsh condition ya. Volatile, sangat bukan volatile, react violently with air ya, moisture, sangat mudah terbakar ya, eksplosif ya. Kalau butuh inert atmosphere ya, dan low temperature, extremely low temperature ya, sehingga mungkin strategi ini sudah mulai ditinggalkan ya. Kemudian selain itu, selain harsh reaction condition juga yield-nya rendah. Kemudian kita tahu bahwa nanti akan ada banyak waste di sini ya, garam, metal garam ya, yang memang itu menjadi kurang atom ekonomi. Mungkin kalau teman-teman sudah mengambil mata kuliah green chemistry, di situ ada istilah atom ekonomi ya. Ya, itu adalah bagaimana supaya reagen yang digunakan seminimal mungkin sehingga waste yang ditimbulkan juga tidak begitu banyak. Ya. Nah, sekarang juga yang paling modern itu adalah catalytic CH borylation, catalysis proses. Ya, ada banyak cara, ada mau CH, ada CX, ada CF borylation. Sekarang saya mulai start dari CH dulu ya, start dari CH borylasi, CH borylation. Nah, ini mekanismenya mungkin teman-teman yang belum pernah ngambil ya, pusing jangan dulu pusing ya, saya akan slowly jelaskan di sini ya. Ini yang paling umum dipakai. Mungkin kalau Sonya juga pernah pakai mungkin, atau teman-teman yang lain di dunia sintetik, ini yang paling umum dipakai untuk CH borylation dan paling efektif, paling efisien. Salah satunya adalah menggunakan iridium catalysis proses ya. Menggunakan iridium ya. Ini mekanismenya ya. Ini benzen
CH-nya keluar di sini jadi CB bond ya. Ya. Ini start dari mulai iridium 3 ya, kemudian jadi iridium 5, kemudian iridium 3 lagi, 3 plus ya. Jadi proses oxidative addition di sini ya. Ini termasuk yang paling umum ya. B2P2 di sini adalah reagen diboron compound ya. Reagen sebagai source of boron yang akan ditempelkan pada karbonnya di sini ya. Ini reaksi paling umum dipakai ya. Saya juga pakai sampai di Wurzburg ya. Adalah melakukan ini. Ini paling umum, paling efektif, efisien, room temperature juga. Nah, bagaimana sih selectivity dengan iridium catalysis proses yang dikembangkan oleh Hardwick ini ya? Hardwick ya dan Marder ini. Dan ini M. Khalid ini adalah supervisor saya ketika di Saudi Arabia. Kemudian ini profesor saya ketika di Jerman ya. Nah, selectivity dari iridium catalysis proses. Bagaimana sih? Di mana sih boron akan nempel? Posisi 2 kah, 4 kah, atau 5 kah? Ya, ternyata ini lebih favorable, disukai untuk mengenerate steric product. Artinya boron akan nempel pada the least hindered position. Ya, jadi boronnya nggak akan di posisi paling sterik ya. Dia akan menuju boron yang paling steriknya paling rendah. Ini dengan iridium proses ya. Nah, dia bagaimana dengan fluorin? Dia akan menjauhi fluorin tentunya di sini. Walaupun fluorin itu sebenarnya tidak kecil ya, ukurannya atomnya kecil. Nah, bagaimana supaya dia nempel di orto posisi dengan proses iridium nih? Ya, maka salah satu metodenya adalah kita gunakan substituen yang lebih sterik dari fluorin. Ya, apa? Misal metil ya, dan sebagainya ya. Kita lihat gunakan substituen yang metoksida dan sebagainya yang lebih sterik dari fluorin sehingga kita bisa menggeser si boron pada posisi orto ya. Kita lihat tadi beberapa obat-obatan ternyata memiliki gugus ortofluorin. Nah, ini cara supaya boronnya nempel pada posisi orto adalah dengan membuat sterik, dengan menempelkan substituen yang lebih sterik ya. Ini di TBPY sebagai ligannya ya. Ini iridium sebagai prekatalis, di TBPY-nya sebagai ligan, nanti si di TBPY itu ini ya, nanti si nitrogennya akan nempel ke iridium dalam proses in situ. Jadi tinggal dicampur-campur, nanti dengan sendirinya si ini akan terkoordinasi pada iridium, kemudian terjadi proses katalisis proses. Nah, ini dipublish di Organic Letter ya. Kemudian juga ini publish di Organic Letter juga ya. Ini juga orang Amerika ya, Smith dan Maleska ya. Dia selalu berduaan terus. Kalau ada Smith pasti ada Maleska, Maleska selalu ada Smith. Dia strategi juga menarik nih, bagaimana supaya si borylation terjadi pada posisi orto ya. Dia memakai dua proses. Pertama iridium catalyzed borylation ya. Tapi di sini ada bromide ya. Ya. Kemudian palladium catalyzed dehalogenasi. Kemudian si bromide-nya disingkirkan jadi H lagi ya. Nah, kenapa seperti ini? Supaya borylation terjadi pada posisi orto, maka ditempelkanlah di sini di posisi para dan to the fluorine ini suatu substituen yang lebih meruah, lebih sterik daripada fluorine, sehingga borylation akan terjadi pada posisi orto ke fluorine ini, tidak lagi di sini. Kemudian diikuti oleh ini menghalangi, oke. Diikuti oleh proses dehalogenasi ya. Jadi the key to this selectivity is blocking borylation ya. Meta to the fluorine, ada bromide di sini ya. Posisi para sehingga borylation terjadi di sini, kemudian terjadi proses dehalogenasi. Ya. Ini dikembangkan oleh Maleska and Smith dan dipublishkan di Journal of Organic Matter. Nah, paham ya, sejauh ini sebenarnya tidak terlalu cepat ya. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah jadi kan umumnya tadi iridium itu lebih ke steric product ya. Bagaimana supaya lebih ke electronic product ya. Ternyata dikembangkan lagi nih sih oleh Smith dan Maleska ini. Dia gunakan ternyata untuk mencapai posisi the least hindered ini, gunakanlah ligan yang paling sterik, yang lebih sterik. Semakin dia sterik dan semakin dia donating ability-nya kuat, donating ability elektronnya kuat. Kan ini Mi2 ini adalah donating
substituent sehingga membuat sini penuh dengan elektron ya. Sehingga ketika dia nempel ke iridium semakin kaya elektron. Dan ternyata di sini dia cenderung favorable untuk posisi yang paling tidak meruah. Adapun ketika dia mengemploy ligan yang tidak sterik ya, kecil seperti, dan donating ability-nya kecil, lebih rendah, ternyata dia favorable posisi 2 di sini. Ya. Jadi untuk ya CH borrelation is favored at the least hindered position. CH borrelasi terjadi pada posisi yang tidak hindered ketika mengemploy ligan yang steric dan juga electron rich. Adapun untuk memperoleh posisi ortho to fluorine, CH borrelation posisi 2 di sini, gunakanlah unhindered dan weaker sigma donor ligand seperti bozo ini ya. Tapi walaupun tidak terlalu superior ya. Jadi in general ya, iridium umumnya lebih ke steric product. Untuk CH borrelation menggunakan iridium lebih ke steric product. Uniknya dengan platinum beda lagi. Ini lebih ke electronic product ya. Jadi borrelation terjadi pada CH yang paling asid, paling tinggi acidity-nya ya. Jadi prosesnya terjadi pada proses ortho to fluorine adalah yang paling favorable, paling disukai ya, seperti dikembangkan oleh Iwasawa ya di Chemcom, dipublish di Chemcom 2015, mengemploy platinum ya yang memiliki bearing phosphorus silicon nitrogen pincer ligand ya. Interestingly ya, menariknya metode ini selektif untuk borrelasi ya CH bond ortho to fluorine ya. Ya. Beda dengan yang iridium proses tadi ya. Beda dengan yang proses iridium tadi. Kalau elektron rich seperti toluen misalkan di sini, ternyata tidak ada borrelation ya. Memborrelasi ini dengan platinum katalis ini tidak terjadi proses borrelasi. Jadi butuh acidity, butuh CH yang acid ya. Jadi ortho to fluorine sangat favorable untuk proses borrelation dengan platinum. Begitupun dikembangkan di tahun yang sama oleh Tobisu and Katani ini di JACS juga dipublish juga sama ya. Ya, dia Katani ini publish series platinum bearing NHC ligand ya, carbon ligand dengan divinyl tetramethyl disiloxan ya, seperti ini. Sama, lihat dia lebih favorable pada posisi paling acid. Contoh ini ya, dia akan favorable pada posisi 2 ketimbang 4. 4 18%, 82-nya adalah mayor di sini. Posisi 2-nya adalah mayor ya. Seperti itu. Nah, ada lagi kobalt ya. Saya karena dibatasi saya persingkat waktunya. Ini kobalt ya. Kobalt juga ini banyak dipatenkan juga ya, memperoleh banyak royalti juga ya. Ini dipublish di JACS juga oleh Kirik ya, di University dari Amerika juga ya. Dia mengembangkan cobalt katalis untuk CH borrelation ya. Kobalt kan lebih melimpah daripada iridium, platinum, sehingga ini cenderung akan lebih disukai karena kobalt itu lebih melimpah ya. First row dari logam transisi ada kobalt di situ ya. Di sini prosesnya ini dia mencoba dari mechanistic studies di sini ya, dia mencoba memborrelasi ini 2,6-dimetil piridin ini ya. Dia mencoba memborrelasi di ini dan prosesnya terjadi pada posisi 4 di sini ya. Terjadi borrelation. Tapi ada problem di sini. Ternyata borrelation juga terjadi pada ligannya ya. Ketika ditambahkan B2 pintu nitrogen, B2 pintu adalah short dari boronnya. Ternyata borrelation selain memborrelasi substrate ini juga memborrelasi si ligannya. Ini tidak bagus dalam proses oxidative addition. Nanti saya akan jelaskan itu oxidative addition itu apa. Jadi dalam proses mechanistic studies ada disebut dengan oxidative addition ya. Ya, di sini. Nah, ini turnover limiting. Ini reaksi paling lambat adalah proses oxidative addition. Ya, dari kobaltnya dari kobalt 1 jadi kobalt 3 di sini. Ya, dan ini proses yang paling lambat. Ketika adanya boron di sini membuat dia kobalt ini less electron rich, kandungan elektronnya berkurang ya, sehingga menginhibit proses oxidative addition. Akhirnya gimana? Akhirnya si Kirik ini mengembangkan lagi ya supaya dia mengemploy metil substituent pada posisi
parah di sini, ya, sehingga borylation tidak lagi terjadi di sini, sehingga oxidative addition tidak lagi terhambat, ya. Jadi lihat di sini dia mengembangkan generasi kedua. Ini second generation of Curie cobalt catalyst, ya. Ini pun telah dipatenkan, ya, dan untuk mengemploy fluoroaren, ya, yang ada fluorinnya, ini juga cenderung favorable untuk posisi yang paling acid, ya, next to fluorine, ya, orthofluorine, ya. Seperti itu. Nah, CH borylation udah bagaimana dengan CF borylation, ya? CF. Jadi F jadi boron. Sama, ini menggunakan nikel, ya, mungkin nanti Sonya akan bercerita banyak tentang nikel katalisis proses. Ini pun dikembangkan di grup kami, ya, Murder, saya di grup Murder and Radius, menggunakan nikel katalisis dengan NS ligan, ya. Dia juga bisa memborylasi partial borylation of fluorinnya ada banyak nih. Nah, posisi mana nih yang akan terjadi borylation? Ternyata pertama adalah next to fluorine, kemudian paling steriknya paling rendah, ya. Jadi bukan di posisi diapit oleh dua ortofluorine, tapi ternyata cenderung ingin menghindari posisi yang sterik, ya, seperti itu. Nah, ini juga dipublish di JACS juga, di JACS, ya, tahun 2016. Di Journal of the American Chemical Society. Nah, next, ya, ini adalah CX borylation. Bagaimana nih dengan CX? Jadi X-nya itu ada dari halida golongan Cl, Bri, dan triflet, ya. Nah, gimana nih? Sama, ini juga bisa ada banyak, ya. Bisa dipakai, ada mungkin puluhan publikasi, ya. Mungkin salah satu contohnya adalah menggunakan palladium, ya, yang dikembangkan oleh Posel di Chemistry European Journal. Ini dia berhasil memborylasi fluorin, ya, klorin, ya, menjadi boron, ya. Tapi sayangnya tidak ada contoh, ya, boron yang diapit oleh dua fluorin. Gimana sih kalau diapit dua fluorin, ya? Ternyata dipublish di JACS bahwa kalau borylation CX, ya, CX borylation, ya, yang diapit oleh dua fluorin, ya, seperti ini, ternyata produknya itu susah. Kenapa? Ya, saya tuliskan di sini, semua percobaan untuk menggunakan logam transisi untuk mengkatalisis CX borylation untuk memperoleh aril boron yang memiliki dua ortofluorin, semua ternyata tidak berhasil. Nah, saya coba pecahkan juga ini di studi saya kemarin di S3. Kenapa? Karena ternyata permasalahannya ada basanya. Produk ini tidak stabil pada kondisi basa, ya. Borylation produknya itu tidak stabil dalam kondisi basa. Akhirnya apa? Bagaimana mengembangkan borylation harus menghindari basa kalau ingin ada dua ortofluorin. Nah, akhirnya, nah ini pun sama, ya. Kami juga publish ternyata menggunakan copper katalisis, kalau ada dua ortofluorin nggak berhasil, tapi kalau fluorinnya pada posisi meta atau para, ya, borylation berhasil terjadi, ya. Borylation berhasil terjadi. Basa ini apa sih fungsinya? Dia untuk mengadak ke sini, dia terjadi koordinasi ke sini sehingga mengaktifasi diboron ini untuk proses ditransfer ke metal centernya atau disebut dengan transmetallation. Nah, jadi solusinya apa? Kita coba nih hindari basa. Coba kita cek nih. Saya coba sintesis ini, apa sih problemnya, ya? Ternyata ketika di ortofluorin boron ditambahkan basa, terjadi proses dekomposisi sangat cepat. Saya lihat room temperature, saya setir aja room temperature, ternyata boronnya sudah nggak nempel lagi di karbon. Saya cek dengan NMR. Begitupun yang dipublish oleh Hardwick di Organic Letter juga sama, tidak terdekomposisi ketika ditambahkan basa. Akhirnya saya coba kembangkan, saya screen metodologi tanpa menggunakan basa. Saya temukan bahwa kombinasi, ya, palladium dibenzil dan benzilidin aseton, ya, PDDB itu ini udah banyak, ya. Teman-teman bisa lihat di Sigma Aldrich dijual banyak ini. Ditambahkan dengan expose ligan. Expose itu yang mana yang ini, ya? Ini ditemukan oleh Bookward dari MIT, ya. Produknya 92% tanpa harus ada basa, ya. Tanpa harus ada basa. Akhirnya dipecahkan proses borylation tanpa menggunakan basa. Nah, saya juga cek dengan NMR, ya, yang nomor 2 ini, ya, ternyata produknya itu saya hanya menemukan produk, hampir saya tidak saya temukan starting material. Adapun yang nomor 1 PD2DBA3, ya, dimer, ya,
ternyata produknya hanya sedikit. Kenapa? Karena ketika saya cek, ternyata solubility-nya ya, ketelarutan dia pada toluene itu sangat rendah. Adapun PDDB itu sangat ketelarutannya tinggi. Jadi sekarang kita pecahkan permasalahan ini, kemudian kita sekarang bisa menghasilkan borylation produk yang ada fluorinnya, ada 2 ortofluorin ya, hanya 1 ortofluorin atau tidak ada ortofluorin sama sekali. Sekarang ini sudah tidak jadi masalah sama sekali ya. Jadi borylation tanpa menggunakan basa untuk memperoleh CB bond yang diapit 2 ortofluorin sekarang sudah bisa digunakan. Nah, saya juga coba nih ada established method ya, ini dipublish di Environmental Chemistry International Edition, ini juga jurnal legend ya, JAX jurnal legend, ini jurnal ngeri lah kalau orang kimia. Kalau saya ke Universe Book itu orang Chinese di sana bilang di Cina itu publikasinya hanya pengen 2, Environmental Chemistry atau JAX, tanpa kedua itu susah dapat posisi di Cina. Oh gitu, saya baru tahu ketika saya di sana. Ya, jadi teman-teman kalau ada publish di Environmental Chemistry International, dia levelnya sudah ada top level atau JX ya. Nah, ternyata saya coba implementasi metodologi yang dipublish di posisi nomor referensi 1, 2, 3 ya, untuk memborylasi aril karbon halida yang diapit oleh 2 ortofluorin. Ternyata semuanya tidak berhasil. Kenapa? Tadi dijelaskan adalah karena adanya basa. Ya. Jadi kalau mau mengenerate ini, menghasilkan produk seperti ini harus menghindari basa. Nah, sudah saya sampaikan semua metodologi, tidak semua. Bisa teman-teman baca di review yang saya tulis, ya, yang lebih lengkap lagi. Karena persen waktu ini ada stability isunya, ya. Ini stability dari aren yang ada boronnya, ya. Ternyata ketika di studied oleh Lloyd Jones dari University of Edinburgh ya, dia publish di JAX juga ya. Apa sih proto-deboronation? Nah, sebelumnya proto-deboronation adalah proses litik dari si CB bond kembali ke CH bond. Ikatan CH lagi, lepas. Jadi tidak aktif, tidak sebegitu aktif lagi. Ini jadi problem, jadi instability issue ya. Ya. Nah, dia coba taruh ini ya, aril boronate ini pada posisi pH di atas 13 di oksan pada suhu 70 degree Celcius. Ternyata ketika dia tidak ada orto seperti fluorin ada posisi para, meta, ini stabil, cukup stabil, cukup sama. Adapun ketika dia pada posisi orto, instability-nya itu cepat sekali, naik langsung 243, kemudian ketika ada para di 616, kemudian ketika di kombinasi orto dengan meta paling cepat 1548 kali lipat. Artinya apa? Berarti kalau posisi orto ini dalam proses aplikasinya sangat sulit ya. Sangat sulit. Nah, sekarang coba lihat aplikasinya gimana sih cara mengaplikasikan fluoroaren yang ada fluorinated aryl boron ini ya. Coba kita aplikasi. Pertama homocoupling ya. Ini juga menarik ya, homocoupling ya. Ini saya publish di JAX kemarin ya. Nah, untuk homocoupling itu apa sih? Si aryl ini tercoupling dengan aryl yang sama dari reagen yang sama ya. Ya, jadi ini jadi seperti ini, tercoupling, homocoupling. Ya. Dia ternyata syaratnya apa? Syaratnya itu saya kemarin menggunakan palladium katalisis dengan silver oxide sebagai oksidan. Syaratnya adalah kita harus menjauhi strong coordinating ligand atau solvent. Contoh strong coordinating solvent apa? Ada acetonitril, pyridine yang ada lone pair elektronnya, kemudian ada fosfin ligand, kemudian benzonitril, kita harus hindari ya. Kita gunakan weak coordinating solvent seperti toluene. Ya, nanti saya jelaskan kenapa ya. Ini produknya semua excellent ya. Excellent ya. Untuk homocoupling ini semua excellent ya produknya. Tapi di toluene ya, di toluene. Bagaimana kalau menggunakan strong coordinating solvent? Kalau kita gunakan strong coordinating solvent kayak acetonitril, prosesnya stuck, pause, stop pada posisi seperti ini, double transmethylation. Yang harusnya ketika kedua aryl ini nempel pada palladium kemudian terjadi proses reductive elimination, ternyata prosesnya tidak terjadi. Kenapa? Ini begitu stabil. Teman-teman harus tahu bahwa ini ternyata permasalahan selama 50 tahun. 50 tahun ini jadi problem.
banyak, kalau teman-teman baca paper saya ini yang publish saya di JACS ini 50 tahun susah dipecahkan. Ya, permasalahannya apa? Ini saya sudah mengkarakteris dengan X-ray ya, ternyata dia stabil. Cukup 2 ortofluorin untuk menstabilisasi kompleks ini ketika dia si palladiumnya nempel dengan ligan yang strong coordinating solvent yang ada lone pair elektronnya sehingga bisa nempel ke si palladium ya, sehingga si palladiumnya electron rich. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah hindari coordinating solvent. Kenapa? Reductive elimination itu disukai kalau si palladiumnya lapar elektron. Ya, kan reductive elimination jadi reduktif ya, berarti si palladiumnya itu meraih 2 elektron. Supaya dia meraih 2 elektron ternyata disukai kalau palladiumnya adalah lapar elektron, pur elektron. Sehingga gunakanlah yang elektron siligannya yang less electron rich ya, seperti toluene. Donating ability-nya rendah seperti itu. Aseton itu donating ability-nya lebih tinggi dari toluene. Nah, ini juga ditemukan oleh Hardwick ya di Inorganic Chemistry, dia mempublish bahwa nih reductive elimination itu ya, teman-teman ya, paling lambat kalau kedua arilnya itu adalah elektron pur dengan elektron pur ya. Dan yang lebih cepat kalau elektron rich lebih cepat. Adapun kombinasi antara elektron rich dengan elektron pur ternyata rate-nya itu paling cepat. Sehingga ini jadi problem. Memang karena ini fluorin ya. Fluorin semua berarti elektron pur ya. Sehingga memang di sini prosesnya paling lambat ya. Sehingga untuk memecahkan permasalahan ini gunakanlah ligan yang donating ability-nya sangat rendah. Donating ability-nya kepada metal center-nya sangat rendah. Contohnya adalah aren ligan, toluene, styrene, apalagi benzen seperti itu ya. Nah, ini juga alhamdulillah kemarin tuh dapat dengan izin yang Maha Kuasa dapat penghargaan dari Kemenristek BRIN ya. Kemarin diumumkan posisi nomor 2 untuk artikel ilmiah berkualitas tinggi bidang non kesehatan dan obat tahun 2020. Nah, sekarang ada lagi di bidang Suzuki coupling ya. Suzuki coupling ya. Bagaimana sih dengan Suzuki coupling? Aplikasinya ya. Homo coupling sudah selesai, sekarang Suzuki coupling. Nah, syaratnya gunakanlah palladium khusus ya. Karena kalau menggunakan palladium biasa ya, kondisi biasa dipublish di NGC tahun 99, kalau dia ada 2 ortofluorin sulit untuk terjadi proses cross coupling. Teman-teman harus tahu apa itu Suzuki Miura cross coupling dapat Nobel Prize tahun 2010 adalah proses cross coupling antara aril boron dengan aril halida menggunakan palladium ya. Ini disebut dengan Suzuki Miura cross coupling. Teman-teman bisa lihat list Nobel Prize, ada namanya Suzuki, Akira Suzuki, dia dapat Nobel Prize 2010 ya. Nah, ketika kita mengemploy aril boron yang ada 2 ortofluorin ini dipublish oleh Mataka bahwa dia akan sulit. Tadi karena proses apa? Karena instability isu ini ya. Karena dia si CB-nya mudah lepas ya dalam kondisi basah. Solusinya apa? Buchwald ya dari MIT ya. MIT itu adalah the best nomor 1 lah kalau kita katakan di dunia ini ya, universitas nomor 1 lah. Dia mensintesis palladium yang super reaktif. Cukup 30 menit, bayangkan cukup 30 menit room temperature ya. Sehingga sebelum si CB ini lepas, dia sudah terjadi proses sudah ditransfer ke palladium ya. Dia sebut expose PD generation kedua. Jadi ini Buchwald palladium katalis seperti ini. Ini royaltinya besar banget ini. Teman bisa lihat di Sigma Aldrich ya, ini dipatenkan dan oleh beliau ya. Lihat sekarang yield-nya tinggi ya, excellent to quantitative yield ya. Sudah tidak masalah lagi untuk mengemploy aril boron yang ada 2 ortofluorin. Saatnya gunakanlah palladium super reaktif ya yang dikembangkan oleh Buchwald ya. Bisa teman-teman lihat di Sigma Aldrich ya. Jadi ya prosesnya seperti ini. Nanti si N-nya itu tercoupling ya. Tercoupling sehingga terlepas dari palladiumnya jadi palladium zero. Nah, ketika dia jadi palladium zero ya, maka dia terjadi proses transmetallation menjadi palladium 2 lagi. Ini disebut dengan oxidative addition ya. Kemudian terjadi proses transmetallation ya. Ini adalah proses transfer dari si aril boron ke si palladiumnya ya. Kemudian terjadi dari trans menjadi cis, baru terjadi proses reductive elimination. Nah, proses ini dipercepat ya dengan palladium yang super reaktif tadi
ya. Jadi sebelum si CB ini terlitik ya, terlepas, keburu ditransfer ya, teman-teman ya. Nah, cara yang lainnya adalah untuk mengemploy aryl boron ya di bidang Suzuki coupling, gunakanlah silver oxide ya. Kenapa? Silver oxide ini berfungsi sebagai akselerator dalam proses transmetallation tadi. Yang ini. Ini proses transmetallation ya, diakselerasi oleh silver oxide ya, oleh silver oxide ini ya. Kemudian hindari juga alkoksida basa ya, basa alkoksida dihindari. Kenapa? Karena akan terjadi proses nukleofilik, substitusi nukleofilik ya. Jadi si F-nya itu diganti oleh alkoksida di sini. Ini kurang bagus. Gunakanlah basa-basa selain alkoksida ya, seperti CSF dan sebagainya, atau potasium karbonat, fosfat dan sebagainya. Nah, metodologi lainnya untuk proses Suzuki Miura cross coupling gunakan copper. Saya publish di tahun 2019 kemarin ya. Ini paper saya pertama selama S3 ya. Jadi sukacita banget. Nah, ini publish di ChemCAD-Chem ya. Gunakan copper. Copper melimpah. Saya kemarin beli, saya lagi pesan copper ya untuk satu proyek ya di Kimia Unpad, murah sekali. Jauh lebih murah daripada. Memang trending sekarang itu menghindari katalis-katalis yang mahal dengan diganti dengan katalis yang murah. Jadi kalau teman-teman ingin studi S2, S3, silakan fokus ke bidang katalisis yang menggunakan katalis yang first row, yang melimpah keberadaannya dan less toxic. Nah, ini kombinasi adalah copper dan penantrolin dengan CFF sebagai basanya dengan DMF berhasil meng-cross coupling fluorinated aryl boron ya dengan aryl halida ya. Seperti itu. Adapun kalau menggunakan bromide ya, aryl bromide, maka sedikit ditambahkan presentasinya menjadi 30 mol persen, 30%-nya ya, seperti itu. Jadi kalau ini 100 mol, maka kalau ini 10 mol persen berarti coppernya adalah 10 mol. Nah, ini juga bisa dikonversikan, mungkin nanti Sonya akan berbicara mengenai mengemploy karbon dioksida ya, mereduksi. Nah, ini pun kita bisa gunakan karbon dioksida sebagai source untuk menggenerate fluorinated aryl carboxylic acid ya. Nah, ini juga bisa menggunakan copper ya, singkatnya ya. Ini copper dengan NHC ligan ya, tambahkan CO2 ya dengan basa cat potassium cat butoxide menurut yang dipublishkan oleh Howe ini. Ini bisa kita mengkonversikan aryl boron menjadi aryl CO2H ya. Tapi di sini nggak ada ortofluorin. Gimana sih kalau ortofluorin ya? Tidak saya temukan. Nah, ini proses mekanismenya, mungkin ada proses transmetallation, kemudian proses insertion, kemudian terjadi release produk, kemudian ada proton di sini dari HCl memprotonasi si CO ya, CO2-nya terjadi produk yang diinginkan. Ini teman-teman, copper bisa menggunakan copper ya untuk mengkonversi si aryl boron ini menjadi CO2H, atau juga bisa menekan nikel ya. Mungkin nanti soalnya juga bercerita tentang nikel carbon ligan. Ini carbon ligan ya, NHC ligan ya. Dipublikasi oleh Nolan ya di Chemcom ya, juga sama dia kita bisa mengkonversi aryl B menjadi aryl CO2H ya. Ini juga ini fungsi basa di sini jelaskan adalah mengakselerasi, mengaktifasi di sisi CB bond. Jadi si alkoksida attach ke sini, adduct disebutnya, adduct terkoordinasi ke boron, kemudian untuk mengaktifasi, mengakselerasi transfer dari si aryl ini kepada nikel. Jadi setelah dibentuknya ini nggak usah lagi tambahin base ternyata. Ini karena ini sudah cukup untuk mengaktifasi si boron. Fungsi dari potasium terbutoxide. Kemudian ini ada konversi menjadi nitroaren ya, teman-teman bisa baca menggunakan nitrosakarin. Ini organokatalis ya, nggak ada metalnya ya. Menariknya dari proses ini yang dipublish di Organic Letter ini, saya baca itu adalah si nitrosakarinnya bisa sebagai organokatalis ya, kita bisa recycle ya, untuk dipakai lagi untuk dikonversi menjadi nitrosakarin, pakai lagi seperti itu ya. Jadi mengkonversi CB menjadi CNO2, kemudian juga kita bisa pakai untuk mengkonversi CB bond menjadi aldehida ya, aldehyde ya. Kita tahu bahwa ada femurafenib nih untuk melanoma, sitagliptin untuk anti-diabetes kandidat ya. Itu startnya dari fluorinated benzaldehyde ya, seperti ini, dari start dari sini. Nah, berarti cara membuat ini sangat penting ya. Metodologi untuk mengenerate produk ini sangat penting. Nah, kita teman-teman bisa menggunakan aryl boron ya.
menggunakan metode seperti ini, ditambahkan glycosilic acid monohidrat ya sebagai cross coupling partnernya ya, mengkonversi CB bond menjadi karbon aldehida ya. Kemudian juga, nah ini juga menarik ya, umumnya cross coupling itu mengcoupling elektrofilik dengan nukleofilik ya, elektrofilik dengan nukleofilik. Nah, yang paling menarik sekarang ini adalah bagaimana mengcoupling nukleofilik dengan nukleofilik lagi. Nah, ini karbon di sini nukleofilik, karbon di sini nukleofilik. Kami publish di Chemistry European Journal juga tahun 2020, metodologi untuk mengcoupling fluorinated aryl boron dengan alkuna ya. Kita menggunakan copper catalysis system dengan DDQ dan sebagai oksidan dan silver oxide juga sebagai oksidan. Kenapa sih oksidannya ada dua ya? Karena mekanismenya ya seperti ini. Nanti silver oxide mengoksidasi DDQ ya untuk membentuk DDQ ya dari COH menjadi gugus keton. Kemudian DDQ mengoksidasi copper ya, yang di sini copper 0 menjadi copper 2 lagi. Karena ketika terjadi proses reductive elimination di sini, alkuna dengan aryl ini tercoupling, terjadi proses reductive elimination, jadi CU-nya tereduksi menjadi CU0, kemudian dioksidasi dengan DDQ menjadi CO2 lagi. Ya, ini telah kami publikasikan ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan metodologi ini untuk meng-cross coupling dengan alkuna, fluorinated aryl boron dengan alkuna. Kemudian juga ada CCO cross coupling ya, teman-teman yang ingin mengcoupling dengan keton ya untuk ya bisa menggunakan copper catalysis system ya. Jadi copper karbon dengan keton di sini ada telah dipublish, disebut dengan Lipskin reaction ya. Ya mungkin teman-teman yang tertarik untuk peptida ya, apapun itu ya yang ada gugus ketonnya ya bisa menggunakan metodologi ini. Ini menariknya apa? Under air, terbuka ya, terbuka terus jadi mudah, terus room temperature juga ya. Kemudian ini menggunakan copper yang metal salicylate ya, yang bisa ditemukan. Nah, nih copper 1,3 metil salicylate ini ya, murah juga. Jadi teman-teman kalau ingin mengcoupling dengan keton ya, karbonil ya, bisa menggunakan metodologi ini. Ini mudah, under air, terbuka, nggak usah ada argon, nitrogen ya, room temperature. Kemudian ini juga, ini terakhir nih kami publish juga di Angewandte Chemie International Edition. Ya, baru saja 1 bulan lalu kita publish ya, bagaimana terjadi proses 1-2 edition of fluorophenyl boronates kepada aldehyde dan keton ya. Ya, ternyata di sini juga kami publish. Ini nggak usah pakai, ini transition metal free, jadi nggak ada metal katalis di sini. Transition metal maksudnya. Cukup pakai potasium karbonat. Ini reaksi novel reaction ini. Teman saya yang publish sebagai penulis pertamanya ya, ternyata ketika ada ortofluorin ya, si cleavage-nya paling mudah energinya ya, ini kalkulasi ya menggunakan DFT calculation ya, untuk menelitik CB bond yang ada ortofluorinnya, ternyata energinya rendah ketika ada ortofluorin 26,4 kcal per mol, dan paling tinggi kalau tidak ada ortofluorinnya ya. Jadi ortofluorin ini terjadi interaksi dengan counter ionnya ya, si potasium ya, sehingga litiknya lebih mudah. And many more application, ya banyak lagi aplikasinya. Nggak akan cukup saya ceritakan di sini. Ada banyak yang belum saya ceritakan, bagaimana dengan cyanide ya, bagaimana dengan COMA, bagaimana untuk menjadi alkohol, halida lagi ya, kemudian NH amid ya dan sebagainya. Teman-teman nggak usah pusing. Teman-teman tinggal baca ini review ini ya. Review yang saya publikasikan tahun 2020, kemudian isunya diterbitkan tahun 2021. Ya, ini ada spesial memperoleh publikat very important publication. Nah, di sini ya. Kemudian ini grup riset kami ketika di Jerman, saya ada 2 grup ya. Ini grup Todd Marder ya, dan ini Udo Radius ya. Ini dari orang Amerika juga sebenarnya. Kemudian dia abdi di Inggris, Kanada, kemudian terakhir di Jerman, gabung ke Boron Institute. Ya, kemudian ini Udo Radius ya. Diversity banget ya, di sini banyak sekali orang Asia-nya ya. 50% PhD studentnya di sini ketika saya di sini adalah orang Asia. Nah, komitmen ya, saya juga teman-teman di sini ya, dan kolaborator, supervisor
Kemudian saya terima kasih juga kepada Universitas Pajajaran yang mensupport saya ya, dan menerima saya kembali untuk mengabdi. Kemudian LPDP ya, yang sangat besar jasanya untuk dana riset maupun dana hidup saya dan untuk selama studi di sana. Dan I'd like to thank all of you for your kind attention. Thank you so much. Saya kembalikan lagi ke Restuan ya. Iya, terima kasih banyak Kak Yudas sudah memberi kita, khususnya saya makin pusing nih yang memilih nanti nih yang bagaimana metode-metode couplingnya nanti ini ke depannya ya. Khususnya bagi teman-teman mungkin yang bergerak di farmasi, tidak sedikit juga peserta pada hari ini Kak, itu tidak murni dari kimia, ada juga dari farmasi. Mungkin teman-teman dari farmasi ini berniat jadi medicinal chemist kali ya di bidang organik kosmetik. Ya, itu tadi pertanyaan dari teman-teman, ditahan dulu. Kita beralih ke pemateri yang kedua, yang terakhir, yaitu Kak Sonya. Halo, Kak Sonya. Halo. Ya, mungkin sedikit berbeda. Mungkin saya sendiri juga sudah melihat banyak sekali sarang laba-laba. Mungkin kita lihat juga lagi sarang laba-laba dari Kak Sonya kali ya. Oke teman-teman, santuy, kalau bisa ngopi ngopi, sambil kalau bisa makan makan juga sambil mendengarkan salah satu mata pelajaran dulu ya yang agak saya benci tapi mau tidak mau harus mengerti step by step. Kalau teman-teman lihat strukturnya baik-baik pelan-pelan pasti ngerti kok ini arahnya kemana. Dulu saya juga sangat benci yang sintesis ini. Ya, silakan Kak Sonya bisa share screen mungkin Bisa screen-nya. Ya, sudah terlihat Kak. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi pada pagi hari ini, walaupun di sini malam, saya akan berbagi pengalaman penelitian saya di The University of Alabama. Jadi saya saat ini berkuliah di The University of Alabama untuk saat ini untuk program doktoral. Namun saya juga melakukan studi S2 saya di kampus yang sama dengan sponsor dari LPDP. Dan untuk penelitian saya ini, saya dapat funding dari National Science Foundation. Bukan saya, profesor saya dapat funding dari National Science Foundation Amerika Serikat. Topik penelitian yang saya akan share malam pagi ini adalah sintesis dan karakterisasi dari nikel kompleks sebagai katalis untuk selektif karbon dioksida reduction. Jadi kalau tadi Kak Yuda bercerita banyak tentang mekanistik studinya, saya di sini lebih fokus ke sintesis dan karakterisasinya. Nah, sedikit tentang saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. S1-nya itu saya dulu di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, jurusan pendidikan kimia. Terus banyak saya sedikit serong ke kimia murni. Kemudian setelah lulus juga saya bekerja sebagai staf pengajar di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan SOE di Nusa Tenggara Timur. Dan juga tahun 2017 saya dapat beasiswa untuk belajar bahasa Inggris dari Australian Award Scholarship. Ini program khusus untuk teman-teman di Indonesia Timur dan teman-teman disabilitas di seluruh Indonesia. Nanti bisa dicek di website Australian Award Scholarship untuk itu. Kemudian saya juga dapat beasiswa LPDP melalui jalur Indonesia Timur tahun 2017. Saya angkatan pertama waktu itu untuk program Indonesia Timur. Dan akhirnya saya memilih Universitas Alabama sebagai kampus tujuan untuk S2 saya. Di kampus ini saya juga bekerja sebagai asisten peneliti untuk supervisor saya di bidang organometallic chemistry, dan juga pekerjaan sampingan saya di sini adalah chemistry tutor, jadi guru atau ya guru privat untuk anak-anak S1 dan anak-anak di community college. Nah, saat ini saya akan sharing tentang bagaimana proyek penelitian saya yang fokus utamanya adalah tentang
karbon emisi, artificial photosynthesis, catalytic study-nya, dan juga sintesis desain dari nikel kompleks yang saya kerjakan. Nah, yang pertama, karbon emisi. Jadi, hal yang membuat saya tertarik untuk mengambil topik penelitian ini adalah dari masalah yang saat ini, masalah utama yang terjadi di dunia kita saat ini, yaitu pemanasan global, change, dan itu semua disebabkan oleh tingginya konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Jadi kita menggunakan fossil fuel sebagai bahan bakar, dan hasil dari pembakaran fossil fuel itu adalah greenhouse gas. Ada 4 jenis greenhouse gas, ada karbon dioksida, ada gas metana, ada nitrous oxide, dan juga fluorinated gas. Nah, dari keempat jenis gas ini, karbon dioksida merupakan gas yang konsentrasinya paling tinggi di atmosfer. Teman-teman bisa lihat di grafik ini dari Mauna Loa Observatory di Hawaii. Jadi konsentrasi karbon dioksida di atmosfer itu dari tahun 1960 sampai tahun 2020 itu dia naiknya drastis, dan saat ini mencapai sekitar 420 ppm. Nah, dari mana sih karbon dioksida itu? Kebanyakan kan awalnya karbon dioksida itu bisa berasal dari alam ya, dari penggunaan lahan. Namun di tahun 2019, 9 dari 10 karbon dioksida, karbon emisi yang ada di atmosfer itu berasal dari aktivitas manusia. Dari coal, dari oil, dari gas, semen, and glass flaring, itu semua dari fossil fuels yang kita gunakan. Dan Indonesia sendiri dari tahun 2019 menduduki posisi ke-8 di dunia sebagai negara yang menghasilkan karbon emisi terbanyak di atmosfer. Yang pertama ada, yang kedua Amerika, terus ada Rusia, Jepang, dan Indonesia juga masuk 10 besar ya sebagai penyumbang karbon emisi terbanyak di dunia. Nah, impact-nya apa kalau kita memiliki konsentrasi karbon dioksida yang banyak di atmosfer? Seperti yang saya tadi bilang, ada global warming, climate change, karena rising of sea level, dan pengasaman air laut. Jadi ini ada grafik bagaimana sea level itu naik dari tahun 1960 sampai tahun 2000. Jadi dia semakin naik setiap tahunnya, setiap dekadenya. Kemudian juga semakin banyak jumlah karbon dioksida di udara, maka air laut kita semakin asam. Jadi ini ada grafik konsentrasi karbon dioksida di udara yang semakin naik, maka pH dari air laut kita di bumi ini juga semakin menurun. Artinya dia semakin asam. Nah, kalau semakin asam air laut, maka habitat ya tanaman dan hewan-hewan di laut kehidupannya akan terancam juga. Salah satu solusi yang bisa dilakukan dan ini juga merupakan proyek yang saya lakukan saat ini adalah dengan menggunakan artificial photosynthesis. Apa sih itu artificial photosynthesis? Jadi teman-teman pasti tahu fotosintesis atau natural photosynthesis menggunakan air dan karbon dioksida dan bantuan cahaya matahari untuk menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Nah, artificial photosynthesis ini juga meniru sistem yang ada di natural photosynthesis dengan menggunakan karbon dioksida dan air yang ada di atmosfer dengan bantuan cahaya dan juga katalis untuk menghasilkan senyawa kimia lainnya yang bisa digunakan lagi. Jadi kita kayak merecycle karbon dioksida itu. Hasilnya bisa ada karbon monoksida dan ada senyawa-senyawa organik lainnya. Nah, untuk reaksi artificial photosynthesis ini kita bisa, karena kita menggunakan katalis, ada 2 jenis catalytic study yang bisa kita lakukan. Yang pertama, electrocatalytic study untuk reduksi karbon dioksida. Jadi ini electrocatalytic study of carbon dioxide reduction. Di sini ada kayak jamnya karbon dioksida
Jadi di sini ada karbon dioksida, itu untuk electrocatalytic study-nya kita bisa reduksi karbon dioksida ini menjadi beberapa senyawa organik. Ada karbon monoksida dan formic acid. Nah, karbon monoksida dan formic acid adalah target utama yang kita mau untuk karena dua senyawa ini bisa digunakan untuk Fischer-Tropsch reaction, Fischer-Tropsch proses untuk memproduksi liquid fuel dan gasolin. Jadi bisa digunakan kembali sebagai bahan bakar. Namun kita juga bisa memproduksi formaldehyde, metanol dan juga gas metana. Sedangkan yang kedua adalah ini ada beberapa contoh dari nikel katalis yang sudah dipublikasi sebelumnya untuk reduksi karbon dioksida. Yang ini dilakukan oleh Salvage tahun 1984. Jadi kalau tidak salah, senyawa nikel ini adalah senyawa pertama yang digunakan karbon dioksida reduksi karbon dioksida tahun 1984. Dia menggunakan senyawa ini dan dapat 96% untuk produksi karbon monoksida. Kemudian yang ini juga ada nikel kompleks dari Kubiak tahun 2012. Dia memproduksi 87% Faraday efficiency of carbon monoksida. Nah, senyawa ini ada satu senyawa yang juga nanti akan saya bicarakan di proyek penelitian saya. Kemudian yang kedua ada photochemical carbon dioxide reduction. Jadi tadi ada electrocatalytic study, ini ada photocatalytic study. Nah, photocatalytic study ini yang merupakan salah satu fokus utama dari research group di kampus saya. Jadi untuk photocatalytic study ada 3 material utama yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada photosensitizer, ini untuk menyerap cahaya, dan juga ada sacrificial donor untuk transfer elektronnya, dan juga katalis itu sendiri. Dan ini catalytic cycle-nya nanti dia akan menghasilkan karbon monoksida dan carbonate ion. Namun untuk catalytic study-nya itu saya tidak terlalu fokus karena proyek penelitian ini dibiayai oleh negara, jadi ada banyak kolaborator. Jadi saya fokusnya lebih ke sintesis dan karakterisasi, sedangkan nanti catalytic study-nya itu dilakukan oleh kolaborator kami. Dan ini juga ada beberapa contoh nikel yang sudah dikasih sebelumnya oleh beberapa profesor, beberapa peneliti. Nikel yang ini dibuat oleh Chang. Dia juga profesor yang cukup terkenal untuk sintesis nikel tahun 2013. Jadi nikel kompleksnya si Chang ini dia menggunakan photosensitizer-nya iridium triphenylpyridine. Jadi ini menghasilkan 98.000 turnover number. Turnover number di sini adalah angka yang sebagai angka yang bisa kita lihat bagaimana sih katalis itu bekerja, seberapa aktif katalis itu sendiri. Jadi kalau angkanya di atas 100 atau 1000 itu berarti katalis yang sangat bagus. Dan namun untuk melihat hasil dari turnover number ini sendiri juga ada beberapa faktor ya, misalnya dari konsentrasi katalis yang digunakan. Kemudian ini juga ada nikel, senyawa nikel yang diproduksi oleh Takeda tahun 2017. Dia menggunakan ruthenium BP sebagai photosensitizer dan ascorbic acid sebagai sacrificial donor. Turnover number-nya ada cukup lumayan rendah, 4,4, namun ya masih bisa digunakan sebagai katalis untuk karbon dioksida reduction. Nah, untuk proyek saya sendiri, sintesis desain di sini tadi Kak Yuda sudah mention tentang pincer type ligand. Jadi saya di sini menggunakan
NHC pincer type ligand. Jadi pincer type ligand ini sudah banyak sekali aplikasinya, dari mulai katalisis untuk karbon-karbon bond coupling, hidrogenasi, untuk photochemical study, electrochemical study, dan juga untuk sintesis dan stoichiometric bond activation. Nah, kenapa saya memilih N-heterocyclic pincer type ligand ini? Jadi teman-teman bisa lihat di gambar ini. Jadi ini adalah struktur utama dari pincer type ligand. Nah, di sini kita bisa mengubah-ubah substituennya di para posisi dari piridin ini dan juga wingtipnya. Jadi kita bisa mengubah gugus fungsi dari menggunakan gugus fungsi yang berbeda-beda untuk melihat electronic effect dari ligand ini. Dan juga kita bisa menggunakan wingtip yang berbeda, bisa metil, bisa fenil, untuk melihat steric effect-nya. Jadi ada steric effect dan electronic effect yang bisa mempengaruhi aktivitas dari katalis itu sendiri. Nah, kemudian ligand ini juga bisa kita aplikasikan di berbagai macam metal, logam transisi seperti besi, nikel, kobalt, kuper, mangan, dan lainnya seperti yang tadi Kak Yuda bilang, saat ini lagi trennya adalah menggunakan logam transisi yang murah. Jadi ini adalah logam transisi yang bisa kita gampang sekali dapatkan. Namun pincer type ligand ini juga bisa diaplikasikan untuk rhenium dan ruthenium. Dan sebenarnya proyek penelitian ini sudah dimulai dari tahun 2017 di lab saya. Jadi ini ada paper yang dihasilkan oleh senior saya tahun 2017. Kalau tidak salah ini di Chemical Communication paper. Ini nikel pincer ligand yang diproduksi. Jadi dia menggunakan oksigen ion sebagai remote substituent. Dan nikel kompleks ini bisa di switch off dan bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Jadi kalau kita lihat para posisinya adalah oksigen ion, ketika diprotonasi dan memproduksi hidroksil sebagai gugus fungsinya, maka katalis ini tidak akan aktif. Sedangkan kalau dideprotonasi menjadi oksigen ion, maka dia akan aktif. Kemudian ini juga salah satu paper yang dihasilkan tahun 2017. Ini kolaborasi dengan salah satu profesor di UCLA. Jadi pada tahun yang sama, profesor dari UCLA itu dia memproduksi nikel kompleks ini, namun dia menggunakan hidrogen sebagai gugus fungsi. Jadi di para posisi ini hanya ada hidrogen, sedangkan nikel yang ini menggunakan oksigen ion. Jadi kita melakukan photocatalytic study untuk melihat seberapa aktif, membandingkan seberapa aktif dua katalis yang kelihatannya sama namun berbeda struktur. Jadi ini grafik turnover number untuk photocatalytic study-nya. Selama 6 jam, senyawa yang kompleks yang nomor 3 ini, dia memiliki aktivitas yang sangat tinggi ya. Dia naik selama 6 jam, turnover number-nya itu sekitar 10, sedangkan dalam 6 jam turnover number dari nikel kompleks yang 4 ini dengan hidrogen sebagai para posisi di piridin ini hanya 0,1. Jadi artinya remote substituent dari para posisi dari piridin ini bisa mempengaruhi seberapa aktif dan seberapa efektif katalis itu sendiri untuk reduksi karbon dioksida. Akhirnya setelah tahun 2019 saya join research group ini, saya tertarik untuk memproduksi nikel katalis yang dengan berbagai remote substituent. Jadi awalnya saya mencoba membuat nikel katalis seperti ini, namun menggunakan metil sebagai remote substituent. Ini adalah sintetik scheme-nya. Saya menggunakan
metilpyridine, sodium hydroxide, imidazole dengan solvennya DMF. Hasil yang saya dapat ini 53% yield, kemudian demethylation dengan methyl trifluoride untuk mendapat metil sebagai wingtipnya. Ini reaksi yang cukup simpel, hanya di room temperatur, dan persen yieldnya cukup tinggi, 71%. Kemudian setelah saya methylation dengan nikel, saya dapat hasilnya 58%. Nah, nikel ini sudah saya kirim ke kolaborator saya untuk photocatalytic study, namun sampai saat ini belum dapat kabar apa-apa, mungkin karena COVID dan lainnya. Jadi saya belum bisa mempresentasikan hasil dari catalytic study-nya. Namun untuk senyawa nikel ini sendiri juga saya sudah mendapat karakterisasi untuk ini kristal struktur dari nikel itu sendiri. Jadi biasanya untuk publikasi kalau kita sudah dapat kristal struktur seperti ini, ya lumayanlah untuk bisa dapat jurnal yang lebih bagus di publikasinya. Ini karakterisasi menggunakan mass spectrometry. Jadi biasanya predicted pattern-nya yang saya ekspektasi adalah harus seperti ini karena molecular weight-nya 347 gram per mol, dan berdasarkan karakterisasi dari mass spec ini, ya saya mendapatkan hasil yang sama. Artinya saya sudah mendapatkan senyawa yang saya inginkan. Kemudian salah satu masalah dari nikel kompleks ini adalah tingkat kelarutannya. Jadi dia lumayan picky ya. Dia tidak mau larut di semua solvent. Jadi dia maunya hanya larut di MSO. Itu juga tidak 100% larut, dan juga di asetonitrile. Jadi ini proton NMR-nya juga tidak terlalu bagus karena tingkat kelarutannya yang sangat lemah. Namun saya bisa melakukan karakterisasi dengan menggunakan mass spec dan crystal structure-nya. Kemudian ini senyawa nikel kedua yang saya hasilkan selama hampir 2 tahun di lab. Ini nikel pincer juga, tapi menggunakan benzimidazole instead of imidazole. Jadi dia sedikit lebih besar strukturnya. Namun ini synthetic scheme-nya, dia step-step juga cukup sama ya. Senyawa nikelnya base-nya sama, solventnya sama. Nah, namun untuk step pertamanya ini dia lebih lama ya, dia memakan waktu 2 hari dan juga menggunakan heat yang cukup tinggi 140 derajat Celcius. Kemudian saya mencoba untuk menggunakan metil sebagai wingtip-nya juga, dan persen yield-nya juga cukup tinggi, 85%, 90%, namun persen yield untuk senyawa nikel itu sendiri cukup sedikit ya, hanya 30%. Ini adalah reaksi yang saya modifikasikan karena awalnya saya menggunakan triflate sebagai counter ion. Namun karena kelarutannya yang sangat poor, jadi saya mencoba untuk mengganti counter ionnya ke PF6. Dan ya kelarutannya juga cukup bagus dengan menggunakan counter ion ini. Ini adalah mass spectrometry-nya, juga hasilnya lumayan bagus, sama seperti yang diekspektasi. Ini mass spectrometry untuk PF6-nya sama. Kemudian proton NMR-nya juga ya cukup bersih, namun masih tidak terlalu jelas karena tingkat kelarutannya itu sendiri. Ini juga fluorine NMR untuk PF6-nya. Nah, untuk target kedepannya, saya akan
mencoba membuat nikel kompleks lainnya dengan remote substituen yang berbeda-beda. Senyawa ini juga sudah saya buat, namun masih dalam proses penyempurnaan. Sintesis stepnya juga masih mirip-mirip seperti dua senyawa nikel sebelumnya. Kemudian ini ada dua seri nikel kompleks yang berbeda. Yang satu menggunakan metoksi dan imidazol, yang ini metoksi juga namun bensimidazol. Jadi cukup besar. Tapi senyawa ini dibuat oleh salah satu teman saya di lab, dan hasil dari photocatalytic study untuk senyawa ini cukup bagus ya, turnover number-nya cukup lumayan tinggi, hampir 1000-an, dan dengan menggunakan photosensitizer. Namun jika tidak menggunakan photosensitizer, dia juga bisa memproduksi carbon dioxide reduction walaupun turnover number-nya lebih rendah di bawah 100. Namun dia tidak perlu menggunakan photosensitizer. Jadi sepertinya ini akan menjadi senyawa nikel pertama yang bisa memproduksi karbon monoksida tanpa photosensitizer untuk photocatalytic study. Walaupun ini masih proyek yang awal sekali, jadi belum ada publikasi. Semoga akhir tahun ini bisa. Dan kemudian ini adalah proyek sampingan saya, baru saya kerjakan sekitar 2 bulan. Awalnya ini adalah proyeknya senior saya, namun karena dia sudah lulus, jadi saya harus mengambil ahli proyek ini. Ini juga mirip seperti nikel kompleks yang saya tunjukkan sebelumnya dari Profesor Chang. Jadi ini nikel tetradentate ligand. Di nikel, senyawa nikel ini saya menggunakan metil dan bensil di piridin, dan juga ada propane sebagai bridge-nya. Ini juga bukan hanya diaplikasikan untuk nikel, namun juga untuk kobalt. Namun kobalt sedikit lebih sensitif ya. Jadi untuk saat ini targetnya memang kobalt, namun belum saya apa-apakan, masih lebih fokus ke nikel. Jadi kira-kira seperti itu ya research yang saya lakukan hingga saat ini. Masih sangat singkat karena baru mulai, tidak sebanyak yang dibicarakan oleh Kak Yuda. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Sonia atas waktunya untuk sharing tentang pengalaman riset yang sedang dikerjakan sama Kak Sonia. Lumayan ya, lumayan besar juga sarang laba-labanya untuk saya. Saya selalu menyebutkan sarang laba-laba ketika pertama kali saya melihat struktur kimia itu saat SMA ya, diperkenalkan oleh guru. Makanya sejak saat itu saya mulai agak menghindari, hingga akhirnya tetap ketemu juga di dunia kimia sintesis ini. Oke, teman-teman, itulah tadi dua perspektif, ada organic chemistry, kemudian tentang bagaimana aplikasinya di dunia kefarmasian tadi juga ya disebut sama Kak Yuda, kemudian terakhir ada dari Kak Sonia tentang nikel. Mungkin teman-teman untuk sesi berikutnya tidak ada pemateri ketiga. Kemudian saya juga tidak akan memberikan materi, saya cuma membantu menemani Kak Yuda pada hari ini dan Kak Sonia. Sesi berikutnya berdasarkan random kita adalah sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu mungkin teman-teman sudah mempersiapkan pertanyaannya, yaitu sesi Q&A. Oke teman-teman, mungkin bisa raise hand, silahkan kita aktifkan mikrofonnya, kita kontrol, ataupun bertanya via kolom komentar juga silahkan gitu. Ya, kita menunggu, atau mungkin sudah sangat jelas ya dari pemateri kita. Saya belum melihat ada raise hand.
Saya coba aktifkan unmute-nya atau teman-teman bisa. Oke, sudah ada ya dari ini. Kak Uin, mungkin Uin Sofiani bisa diaktifkan mikrofonnya Kak, bertanya langsung. Oh, baik. Apakah terdengar suara saya? Sangat jelas terdengar Kak. Oh, baik. Apakah langsung bisa mengajukan pertanyaan? Silakan. Bisa memperkenalkan dulu dari mana karena kita tidak mengetahui ini. Oh, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Win Sofiani, saya dari Kimia UI. Saya tertarik sekali dengan penelitiannya Mbak Sonya, karena kebetulan berhubungan juga dengan penelitian yang sedang saya lakukan gitu Mbak Sonya. Mungkin langsung saja pertanyaan untuk Mbak Sonya. Sebenarnya apa sih Mbak yang melatar belakangi ketertarikan Mbak Sonya menggunakan nikel sebagai katalis untuk reduksi CO2? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya masih belum bisa menangkap, mungkin saya yang belum belum terlalu memperhatikan gitu. Sebenarnya nikel yang Mbak sintesis itu bentuknya apa gitu Mbak? Apakah larutan atau padatan kayak gitu? Soalnya kalau misalkan padatan, mungkin pertanyaannya akan berlanjut ke bagaimana kristalinitas dari katalis nikel tersebut kayak gitu. Mungkin itu dulu. Apakah pertanyaannya bisa ditangkap? Ya Kak, jelas. Oh, baik. Ya, bisa langsung dijawab Kak Sonya sambil menunggu teman-teman yang lain mempersiapkan pertanyaannya. Silahkan teman-teman raise hand dan waktu dan tempat untuk Kak Sonya memberikan penjelasan dari pertanyaan Kak Win Sofian dari UI. Ya, silakan Kak. Iya, jadi yang pertama, kenapa nikel? Karena nikel adalah salah satu metal yang stabil, jadi dia stabil di udara, tidak mempunyai masalah dengan sensitivitasnya aman. Jadi saya menggunakan nikel itu sendiri. Kemudian dia juga murah ya, sangat mudah untuk didapatkan. Dan juga sudah banyak research terdahulu tentang nikel, senyawa nikel ini yang diaplikasikan untuk sebagai katalis untuk reduksi karbon dioksida. Namun yang berbeda adalah saya menggunakan pincer ligan untuk katalis ini. Nah, hasil dari senyawa nikel ini adalah dia merupakan padatannya, jadi seperti powder warna kuning. Dan untuk kristalisasinya itu ya karena seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, senyawa nikel ini dia tingkat kelarutannya lumayan poor, ya lemah. Dia tidak larut dalam beberapa solvent organik. Jadi untuk metode kristalisasinya itu dia menggunakan metode vapor diffusion. Jadi saya larutkan dengan metanol, kemudian dipanaskan menggunakan reflux, dan juga setelah dilarutkan dengan metanol, kan ada beberapa padatan dari senyawa nikel ini yang tidak larut. Jadi saya saring lagi dengan silite, kemudian menggunakan metode vapor diffusion. Jadi senyawa nikelnya yang di dalam pelarut metanol itu saya jadikan di dalam tabung, terus dimasukkan lagi ke dalam tube, ke dalam jar atau lupa bahasa Indonesianya. Jadi ya dilapisi dengan diethyl ether sebagai pelarut lah untuk memancing dia menjadi kristal seperti itu. Semoga cukup jelas ya. Kalau belum jelas bisa ditanyakan lagi. Bagaimana Kak Win bisa dipahami penjelasannya atau ada follow up question nih? Oke. Saya agak kesusahan mengakses Kak Win. Coba saya akses untuk unmute. Ya. Oke, apakah suaranya sudah terdengar?
Sudah Kak, sudah. Oh, baik. Kemudian Mbak, tadi kan kalau misalnya nikelnya atau katalisnya itu powder, berarti katalis ini termasuk katalis heterogen seperti itu ya Mbak? Saya belum terlalu paham tentang itu. Mungkin Kak Yuda bisa jawab atau ya, soalnya saya tidak terlalu masih baru dalam penelitian ini. Jadi oke. Mungkin nambahin dikit. Itu kategorinya katalis homogen, Bu Win. Jadi memang dia nanti memakai pelarut, dan memang biasanya kalau heterogen dia cenderung nanopartikel. Ya. Kalau heterogen, adapun ini bentuknya molekul, memang umumnya dipakai sebagai katalis homogen. Ya, seperti. Dan memang nanti dia dilarutkan ya, soalnya ya, dilarutkan kan ya, dilarutkan sehingga nanti homogen, Ibu Win. Sehingga ini kategorinya katalis homogen. Ya. Namun uniknya tadi turnover-nya tinggi, turnover number-nya biasanya kelemahan dari katalis homogen turnover number-nya rendah. Tapi dia mungkin karena ditambahkan terus CO2 terus ya CO2-nya terlarut juga ya nanti soalnya ya. Iya. Ini kategorinya homogen ya itu, Bu Win mungkin. Iya. Oke. Untuk aplikasinya itu berarti CO2-nya bentuk cairan juga gitu ya, Mbak? Iya. Oke. Mungkin cukup sekian. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang akan dilanjutkan. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ke tempat yang lain gitu. Soalnya sangat tertarik dengan penelitian yang sedang dilakukan Mbak Sonia, begitu Mbak. Oke, baik sih. Terima kasih. Bisa nanti di kontak. Oke, terima kasih Mbak Sonia. Terima kasih semuanya. Ya, makasih banyak Kak Uin. Saya belum melihat penanya selanjutnya. Oh, ada Kak Naufal, ada Kak Vidi. Saya lihat lebih dahulu Kak Vidi ya. Mungkin Kak Vidi ya, silahkan bertanya pertama, kemudian di follow up sama Kak Naufal. Oke. Selamat pagi. Terima kasih Kak Restuan. Saya Vidya. Dulu satu alma mater berarti sama Kak Yuda. Punten saya panggilnya Kak Yuda. Siap. Ini tahu Vidya 2010 ya? 11. Oh, 11 sih. Saya ingin tanya, tapi lebih ke yang Suzuki Miyaura cross coupling menggunakan katalis palladium. Dulu saya pernah mengerjakan proyek ini gitu. Biasanya kan kalau menggunakan katalis palladium under argon atau nitrogen gitu ya, karena sangat sensitif. Nah, kalau misalkan tidak ada argon atau nitrogen, apakah memungkinkan reaksi ini bisa dilakukan gitu dengan menggunakan katalis palladium atau perlu ada modifikasi gitu sehingga reaksi Suzuki Miyaura ini bisa tetap berjalan? Oke. Itu paling. Ya, siap. Saya jawabnya dengan slide biar mudah dipahami. Tadi Suzuki di mana ya? Ada. Ya, udah banyak ya, Vidya. Terima kasih ada pertanyaannya. Sudah banyak metodologi yang mengemploy palladium, ya, sebagai katalis under air banyak. Kenapa? Karena pertama gini, kenapa kita harus menghindari air oksigen? Untuk menghindari oksidasi palladium 0 menjadi palladium 2 oleh oksigen. Kenapa? Karena kita ingin palladiumnya dioksidasi oleh aril halida atau disebut dengan proses oxidative addition. Kalau dia sudah terjadi palladium 2, apa yang terjadi oleh oksigen? Maka yang terjadi adalah proses homocoupling, double transmetallation. Jadi nanti dia transmetallation terjadi 2 kali, kalau disebut dengan homocoupling reaction ya. Seperti ini ya, tadi homocoupling proses. Yang ini ya, kita menggunakan silver oxide sebagai oksidator. Jadi palladiumnya langsung jadi palladium 2 seperti ini. Ya. Ketika dioksidasi oleh oksigen, kenapa kita menghindari oksigen? Karena ketika dia dioksidasi oleh oksigen, maka akan terjadi proses transmetallasi. Ya. Jadi proses transfer dari aril boron terjadi 2 kali, double. Sehingga efeknya apa? Ada 2 produk. Ada proses Suzuki coupling-nya, nanti ada side produknya adalah proses homocoupling dari aril dari boron ini ya, aril boronetnya seperti itu. Namun
proses oksidasi palladium menjadi palladium 2 oleh oksigen cenderung lambat, tidak begitu cepat. Sehingga ada beberapa metodologi memang menggunakan metode yang bisa dibaca ya. Saya juga pun S2 pun Suzuki coupling under air ya. Ada banyak bisa menggunakan banyak paper yang mempublish Suzuki coupling under air. Bisa terjadi karena proses oksidasi palladium 0 menjadi palladium 2 cenderung oleh oksigen itu ya, oksidasi palladium 0 menjadi palladium 2 oleh oksigen prosesnya cenderung lambat, sehingga bahkan bisa jadi mayor produknya adalah cross coupling product, tapi ada sedikit homo coupling di situ karena palladium 0 telah terjadi oksidasi oleh oksigen. Nah, kenapa harus menghindari udara itu supaya si side product dari homo coupling ini ya, yang terjadi double 2 kali transmetallation-nya dihindari. Banyak paper mungkin bisa dipakai, jawabannya bisa ya. Ada banyak metodologi, bisa di search di Google, atau kita bisa chatting lebih jauh, diskusi lebih jauh. Seperti itu, Vidya. Ya, bagaimana Kak Vidya? Bisa ditangkap ya penjelasannya? Iya. Mengabdi di mana sekarang, Vidya? Apa? Mikrofonnya di-unmute, Kak. Iya, barusan masih ini. Saya sekarang di UPI. Oh, oke. Belum. Oke. Kenapa? Udah S3? Enggak, kebetulan jadi dosen di UPI, masih belum S3. Oh, okay. Ya, terima kasih. Gimana, jelas ya, Vidya ya? Iya. Jadi bisa dilakukan di sini gitu ya. Ya, kalau misalnya ya tidak ada nitrogen atau argon. Iya. Kalau mau tutorial di lab, insya Allah nanti bisa bertemu di lab Kimia Unpad. Kami pun sedang order glove box ya, order ya. Jadi bisa under glove box atau bisa pakai balon untuk situasi under argon seperti itu. Ya, Vidya ya. Iya, sip. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih. Iya, atas penjelasan dari Kak Yuda. Ya, selama ini saya juga pernah main di katalis palladium juga beberapa untuk fluorination untuk ligan kemarin ya. Ya, kebetulan saya pakai under argon juga kemarin. Belum pernah sih, belum pernah coba under air ya. Ya, makasih banyak infonya Kak Yuda. Kemudian ada dari Kak, sebelum saya bacakan ada pertanyaan di kolom chat. Tadi Kak Novel raise hand ya. Halo Kak Novel, bisa raise hand atau unmute mikrofonnya. Ya. Selamat pagi. Ya. Apakah terdengar suara saya? Sangat jelas terdengar ya. Mungkin terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada Kak Yuda dan Kak Sonya. Mungkin ke Kak Yuda terlebih dahulu. Saya ingin bertanya kalau reaksinya itu apakah ada nanti misalnya untuk aplikasinya, apakah bisa diaplikasikan untuk asymmetric synthesis mungkin, apakah perbedaan logam atau katalis yang digunakan itu akan menghasilkan perbedaan stereoselektivitas untuk aplikasinya. Kemudian mungkin pertanyaan yang kedua untuk Kasonya itu, kenapa sih strukturnya itu pemilihannya itu senyawa dari imidazol? Kalau tidak salah tadi saya lihat dari ada struktur imidazol dan struktur indol gitu di struktur katalis yang dirancang gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, mungkin Kak Yuda dulu, kemudian di follow up sama Kak Sonya ada 2 pertanyaan tentang asimetrik, kemudian spesial untuk Kak Sonya juga. Silakan Kak Yuda. Untuk stereoselectivity, untuk aplikasi tadi tadi siapa penanya namanya? Novel Kak. Mas Novel, tadi untuk preparasi tadi sudah kami jelaskan tentang stereoselectivity-nya ya. Ada electronic product, ada steric product ya. Mas Novel ya?
Ya, Kak Yuda. Dari awal ini ada tadi tahu ya, atau nah untuk aplikasinya tadi luas sekali. Nah, tergantung mana yang mau kita pakai ya, stereo selectivity-nya seperti itu. Mungkin saya share lagi ya. Tergantung mana yang mau kita targetnya apa, stereo selectivity. Mau yang mana, reaksi yang mana? Kalau yang Suzuki ya, nah ini ya Suzuki mungkin stereo selectivity-nya. Menariknya untuk iodide dia tidak bereaksi. Ini menarik sekali. Ini interesting. Kenapa? Karena biasanya tuh umumnya Suzuki coupling yang mengcoupling aril boron dengan aril iodida itu umumnya untuk katalis selain yang dikembangkan oleh Buchwald ini, aril iodida itu paling aktif. Karena si karbon, energi untuk mengcleavage karbon iodide itu paling ringan ketimbang golongan halida lainnya. Tapi untuk yang ini uniknya itu adalah dia cenderung tidak aktif untuk aril iodida. Nah, ini mungkin Bapak atau Ibu-ibu, teman-teman semua bisa memanfaatkan hal ini sehingga misalkan di sini ada bromide di sini misalkan arilnya ada bromide di sebelah sini, kemudian di sini ada iodide ya. Bapak-bapak bisa menggunakan katalis ini untuk cross coupling dengan bromide, kemudian gunakan yang lainnya, katalis model yang lainnya yang umum dipakai selain yang dikembangkan oleh Buchwald katalis ini untuk mengcoupling dengan aril iodida sebelah sini mungkin ya. Dan ya stereo selectivity-nya seperti itu ya. Ya itu mungkin untuk ini karena ini kalau ini cenderung cenderung efisien, efektif gitu. Kalau Suzuki cross coupling dia mentargetkan aril posisi halida, enggak posisi yang lain seperti itu. Ini sangat banyak ya, mungkin jawabannya akan panjang, tapi itu salah satunya ya, bisa dimanfaatkan. Kemudian ini juga menarik ya, kita tahu bahwa aril chloride, bromide, iodide ini cenderung bisa terjadi proses sangat cukup aktif kan ya, tapi di sini untuk mengkonversi aril boron menjadi aril carboxylic acid ini, dia si aril iodide, chloride, bromide ini tidak reaktif. Jadi ini sangat selektif gitu, seperti itu. Banyak prosesnya. Jadi tadi mungkin jawabannya seperti itu ya. Ini pun sama, aman untuk chloride ya, aman ya, tidak terkontaminasi, tidak. Biasanya kan nikel dari nikel 0 ya. Ini kan nikel karben ya, nikel 0. Terjadi proses oxidative addition tadi saya sudah jelaskan ke video, tapi dia tidak aktif untuk berikatan dengan karbon sebelah sini. Jadi beberapa memang cukup aktif, dan memang untuk yang stereo selectivity-nya ini cenderung elektronik, melibatkan elektronik efek gitu. Jadi ya targetnya sudah spesifik seperti itulah. Mudah-mudahan begitu Noval ya, Pak Noval ya. Siap Pak. Ya. Mudah-mudahan tidak puas, nanti bertanya lagi di belakang. Oke, terima kasih Kak Yuda. Kemudian mungkin bisa di follow up sama Kak Sonia. Kemudian ada pertanyaan terpisah. Silakan Kak Sonia. Oke, tadi Kak Noval pertanyaannya kenapa saya menggunakan pincer ligan itu ya? Ya, pincer ligannya kan tadi ada struktur imidazol sama indol kalau nggak salah ya Kak. Cuman ingin tahu aja. Ya, jadi kenapa? Karena pincer ligan itu kan ada piridin sama imidazol. Jadi ada karbon dari imidazol, nitrogen dari piridin, dan karbon dari imidazol. Jadi itu namanya CNC pincer ligan. Jadi itu dia 3 atom itu berikatan dengan nikel, dengan metalnya itu dia menghasilkan tridentate pincer ligan. Nah, ada monodentate ligan, bidentate ligan, tridentate ligan, tetradentate ligan. Nah, kalau tridentate dan tetradentate ligan itu dia peluangnya bisa lebih bagus untuk menghasilkan katalisis yang lebih efektif. Jadi senyawa saya itu nikel dengan tridentate ligan. Nah,
Tridentate ligand ini bisa meningkatkan stabilitas dari metal yang kita gunakan, yaitu nikel, dan juga dia punya chelating ability-nya adalah lebih tinggi. Jadi dia mempengaruhi aktivitas dari senyawa nikel yang digunakan untuk katalis. Misalnya tadi sebelumnya ada nikel tetradentate yang digunakan oleh peneliti sebelumnya, itu juga Faraday efisiensinya juga sangat tinggi ya, sekitar 98%. Dia menggunakan tetradentate ligand. Jadi fokusnya di sini adalah menggunakan ligand yang punya tridentate dan tetradentate ligand karena cukup bagus untuk sebagai katalis seperti itu. Semoga Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi apakah semakin banyak kan tadi monodentate, bidentate sampai tetradentate, apakah semakin banyak dentate-nya itu semakin banyak ikatan koordinasinya itu, apakah keaktifan katalisnya itu makin bagus atau bisa ya, disimpulkan itu seperti itu atau tidak ya? Pengaruhnya cukup besar ya. Misalnya saya punya tridentate ligand dan juga ada chloride yang sebagai monodentate ligand di senyawa saya. Itu juga bisa berpengaruh. Kemudian ada juga bisa kalau nanti kakak tertarik, saya bisa share beberapa publikasi dari lab saya. Itu kita menggunakan nikel ligand yang sama, pincer ligand yang sama, namun di logam ruternium. Nah, di situ kita modifikasi ligand yang lain. Kita tidak hanya menggunakan tridentate ligand dari pincer itu sendiri, tapi juga menggunakan bidentate ligand seperti bipyridine, dan itu aktivitas katalisnya itu juga meningkat. Jadi ya bisa, namun juga tergantung juga dari steric effect dan electronic effect dari gugus fungsi yang kita gunakan nanti di senyawa itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, tadi Kak Noval sudah bertanya, masih ada 10 menit. Mungkin teman-teman ada yang masih penasaran atau ada pertanyaan? Tidak mesti ya, tadi kita sudah sepakat di awal bahwa tidak mesti pertanyaannya tentang murni ilmu kimia. Mungkin teman-teman ada yang bertanya tentang pengalaman Kak Sonya, bagaimana studinya, atau bagaimana studi Kak Yuda, bagaimana perbedaan signifikan di Timur Tengah sama di Eropa, karena Kak Yuda S2-nya berbeda tempat. Mungkin silahkan teman-teman lebih santai, jangan terlalu kaku dengan kimia. Oke, saya bacakan Kak sembari menunggu teman-teman untuk raise hand. Silahkan raise hand. Itu ada ini Kak, ada pertanyaan lagi di kolom dari Mike Kartika ya, dari Unan Padang. Perkenalkan, saya Mike Kartika, jurusan kimia Universitas Andalas. Sebelumnya terima kasih. Saya tertarik dengan ini bertanya kepada Kak Sonya dan Kak Yuda. Beliau tertarik dengan riset Kak Sonya karena memang benar meningkatkan CO2 memperburuk bumi kita, yang dapat memerlukan riset yang dapat meminimalisir. Kemudian apa kendalanya jika kita menggunakan katalis kobalt dalam reduksi CO2-nya, Kak? Lalu di awal presentasi ada perubahan CO2 menjadi CO dan asam formatnya yang bisa dijadikan bahan bakar. Saya kurang paham bagaimana prosesnya. Mungkin bisa dari Kak Sonya dulu. Silahkan, kemudian mungkin ada insight dari Kak Yuda karena diadres untuk Kak Sonya dan Kak Yuda sepertinya. Silahkan Kak Sonya. Oke, jadi kendala dari kobalt ya. Jadi bukan kendala yang cukup besar sih. Awalnya saya memang fokusnya di nikel dulu. Kemudian ini juga hanya proyek pilihan, kayak misal profesor saya mau saya untuk kerjakan kobalt juga, namun karena kobalt dia cukup sensitif ya, kobalt 1 dia cukup sensitif. Saya harus meluangkan waktu lebih banyak di glove box dan lain sebagainya. Jadi saat ini saya masih fokus ke nikel dulu. Kalau project nikel ini selesai atau saya mempunyai waktu luang lebih banyak lagi, baru saya
pindah ke cobalt seperti itu. Jadi bukan kendala yang cukup besar, hanya waktu dan pengalaman juga saya baru. Kemudian yang untuk presentasi merubah CO2 menjadi CO dan asam format untuk dijadikan bahan bakar. Yaitu jadi karbon monoksida itu bisa diaplikasikan dalam namanya Fischer-Tropsch reaction, Fischer-Tropsch proses. Jadi itu proses yang berbeda lagi yang bukan dalam ranah penelitian saya, namun itu proses yang bisa digunakan untuk mengkonversi karbon monoksida menjadi senyawa hidrokarbon yang lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan bakar seperti itu. Jadi mereka menggunakan karbon monoksida dan direaksikan. Saya kurang paham proses reaksinya bagaimana, tapi hasil akhirnya akan menjadi senyawa hidrokarbon yang bisa digunakan sebagai bahan bakar seperti metanol, etanol. Semoga menjawab ya. Ya, makasih banyak Kak Sonya. Mungkin Kak Yuda bisa menambahkan sedikit insight Kak untuk ini. Silahkan Kak. Kalau nikel yang Sonya itu nikel berapa ya Sonya? Nikel 2. Nikel 2. Oh. Nikel 2 pantasan dia stabil. Karena kalau nikel 0 kemungkinan dia tidak stabil. Iya. Iya. Ya, untuk CO2 reduction juga selain di dunia katalisis homogen, dia juga berkembang pesat di dunia katalisis heterogen ya. Jadi dan ranahnya katalisis heterogen itu cenderung kepada ranahnya kimia teknik ya, teknik kimia ya. Dan kalau saya baca di textbooknya memang ranah kimia kita itu cenderung ke kimia katalisis homogen ya seperti itu. Namun sudah banyak juga dipakai ya selain katalisis homogen ya menggunakan nikel dan copper salah satunya ya untuk mereduksi CO2 juga sudah banyak dipakai ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, adik-adik bisa melihat selain untuk pilihan selain katalisis homogen juga bisa menggunakan katalisis heterogen. Ya, cuma kelemahannya kita tidak bisa memprediksi mekanisme reaksinya seperti itu. Mungkin bisa untuk cobalt ya tantangannya mungkin kita bisa lihat dari mekanismenya apa challenge step sebelah mana yang menjadi challenge ya. Kita pelajari di literatur sehingga kita bisa memecahkan pada step itu. Kalau katalisis homogen ya kita bisa prediksi mekanismenya di mana challenge-nya kita gunakan cobalt dengan ligan yang bisa mempercepat proses yang rate limiting step itu seperti itu. Itu sedikit dari saya sedikit. Oke, makasih banyak Kak Yuda. Mungkin kita harus berpisah di sini teman-teman karena waktu menunjukkan sisa 4 menit. Tapi sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Yuda. Terima kasih banyak Kak atas ilmunya hari ini, pagi ini. Kemudian Kak Sonya juga terima kasih banyak Kak atas ilmunya, sharing pengalamannya dan juga waktunya hingga tengah malam ya sekarang di tempat Kak Sonya. Mohon maaf Kak. Kami berusaha mempertemukan antara waktu Kak Yuda dengan Kak Sonya. Kalau tidak Kak Yuda yang sampai tengah malam waktunya di Indonesia, Kak Sonya yang harus ke pagi. Ya alhamdulillah kita menemukan waktu ini pagi waktu Indonesia bagian barat. Kemudian Kak Sonya dimulai malam jam 9 di tempat Kak Sonya sendiri. Oke. Mungkin saya bisa ini ya mengambil kenang-kenangan, teman-teman bisa foto bersama sama Kak Yuda dengan Kak Sonya karena kemungkinan kalau kita bertemu ya mungkin kita rame-rame mungkin foto bersama hanya karena Zoom. Saya akan screenshot teman-teman dan ini tadi hampir mencapai 100 orang. Jadi ada 4 halaman, jadi senyumnya ditahan sekitar 20 detik ya. Biar kebagian semua screenshotnya bersama pemateri kita Kak Sonya dan Kak Yuda. Mungkin bisa dibantu saya webcamnya dibuka teman-teman semua. Oke, saya belum melihat semua. Ya, makasih banyak. Kita menunggu teman-teman yang lain. Mungkin sedang mempersiapkan ini ya, angle yang baik ataupun lighting yang bagus gitu. Oke, sudah pada ready jilbabnya yang mungkin diperbaiki atau rambutnya, wajahnya.
Oke teman-teman, oke masih ada beberapa yang belum mengaktifkan, kita nunggu sedikit. Oke, bisa bantu saya buka webcamnya, kemudian kita akan berpisah di sini. Oke, ya hampir semua, masih ada beberapa yang belum buka, tapi mungkin kita bisa sembari menunggu ya. Saya melakukan screenshot. Oke, hitungan dari saya. Senyumnya sekali lagi, mohon dijaga sekitar 20 detik senyum simetrisnya, senyum Pepsodentnya. Untuk arsip juga diklik peneliti. Oke, hitungan senyumnya ditahan 1, 2, 3. Cheese. Oke, masih ditahan 1, 2, 3. Cheese. Oke, masih ditahan. Halaman berikutnya. Oke. Ya, makasih banyak teman-teman. Kak Yuda, makasih banyak. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika sistem dalam penyediaan webinar ini ada kendala. Dan Terima untuk kasih kembali. untuk informasi materi akan di follow up. Tadi Kak Yuda sudah oke. Nanti kita akan share di grupnya. Mungkin Kak Sonya nanti akan kami follow up juga untuk slide persentasenya teman-teman. Dan untuk e-sertifikatnya kita akan infokan di grup WhatsApp itu sendiri. Oke, saya mungkin terakhir, anak milenial biasanya ini ya, kalau ikut webinar story-storyan ya. Kita mungkin mikrofonnya sudah bisa di-unmute sendiri, bisa bantu saya minta terima kasih kepada Kak Sonya sama Kak Yuda. Dada-dada aja sih. Makasih Kak Yuda. Makasih banyak, Sonya Yuda. Oke, ya. Terima banyak Kak. Makasih banyak. Dan Kak Sonya. Ya, Terima kasih semuanya. Ya, makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih. Makasih banyak teman-teman. Kak Yuda, Kak Sonya, Kalau mau makasih. cari saya, ada saya di Unpad ya. Soalnya juga mudah-mudahan bisa kolaborasi. Ya. Terima kasih. Senang bisa. Terima kasih Restuan udah menginvite kami ya. Siap. Kesempatan besar buat saya ya. Kehormatan. Siap. Ya, Kak Sonya. Ya, saya akhir ya meeting kita hari ini. Makasih banyak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.